Welcome to Chillin Table bareng gue Charlie. Natasha, Dan Alfred. Yuk. Hari ini kita makan apa guys? masakan Thailand. Masakan Thailand, namanya Thai Thailand boy. Boy. Buat Thai boy. Thai boy, lu tambah-tambahin. Oh, iya. Thai Boy. Hari ini kita mau ngebahas apa guys? Hari ini kita mau ngebahas soal limerence. Yes. Silakan Fred. Nah, jadi gini kan, banyak di luar sana yang kalau misalnya mungkin kalian juga ngalami gitu ya. Kalau kalian tertarik sama seseorang, Ya. pertama kali yang kalian rasakan kayaknya fokus terus ke orang itu gitu. Perasaan semuanya tanpa memandang sisi jelek, sisi negatif dari orang itu atau hal-hal yang mengganggu sebenarnya nggak bagus buat kalian, buat kita bagus. Kita ada terfokus gitu. Jadi jatuh cintanya itu proses yang alami ya. Dan pada saat jatuh cinta itu ada perasaan seperti deg-degan, ya kan, seperti kayak rasa ingin memiliki yang mendalam. Tapi ada satu masalah. Apa tuh? Kalau misalnya rasa obsesi ingin memilikinya itu nggak kita tahan, maksudnya nggak dibendung, itu bisa memberikan dampak negatif atau jadi cinta obsesif yang dinamakan limerence. Maksudnya gimana tuh jatuh cinta yang obsesif? Maksudnya cinta buta yang nggak memandang kekurangan orang lain. Iya, jadi lebih ke lebay gitu. Jadi kalau misalnya saya suka sama kamu gitu, Gak boleh. He is mine. ya jadi gini lah. Misalnya saya suka sama kamu mungkin yang lagi nonton di sana, Oke, Iya. boleh. itu langsung lebay gitu, kayak semua yang aku kayak aku susahnya aku tuh nggak aku pikirin lagi. Misalnya kayak nungguin orang itu hujan-hujanan gitu sampai Oh, maksudnya tuh kesimpulannya adalah kamu ngeliat tuh kayak dia tuh sempurna gitu, nggak ada flaws, bahkan kayak misalkan ada barang jatuh terus atau dia bersin katanya, oh bersinnya estetik banget gitu kan. Bersihnya estetik banget. iya, jadi Oh, kayak ingusnya keluar. Apapun yang orang lagi itu makan. Jadi apapun yang orang itu lakukan itu tuh kayak oke banget. Kelihatan slow mo gitu ya. Buat Kayak orang di yang film sedang India. apa tadi istilahnya Jatuh limerence. cinta. Limerence. Limerence. Yes. Orang yang sedang mengalami limerence, Yes. everything is perfect. Exactly. Oke. Jadi masalahnya apa Pak dengan everything is perfect itu Pak? Ya masalah dong, karena kalau misalnya kita hanya melihat orang terlalu sempurna, kita bisa mengesampingkan kayak masalah kita, misalnya Oke. pengorbanan kita yang terlalu berlebihan juga, itu kan benar-benar yang nggak baik lah. Emang siapa yang ngomong ke aku ya? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Wah, itu pasti orangnya pintar banget itu. Ya, siapa yang ngomongnya? Lupa. Aduh, maafkan aku. Tapi kan kalau jatuh cinta sebenarnya normal kan, kalau misalnya kita lihatnya awalnya tuh kayak wow semuanya terlihat indah, berbunga-bunga. Atau ada ciri-cirinya nggak yang ngebedain antara jatuh cinta yang normal sama kalau yang limerence yang jatuh cinta obsesif itu kayak gimana sih? Nah, dari psikolog dari Amerika yang namanya Dorothy Tennov, dan dia menuliskan buku yang namanya Love and Limerence. Oke. Nah, di dalam bukunya itu dia menceritakan kalau orang yang mengidap limerence ini biasanya merasakan pertama kondisi awal, yaitu perasaan sangat tertarik dengan seseorang yang disukainya. Jadi sangat-sangat tertarik gitu. Yang kedua, kerinduan yang mendalam dengan dia dan hanya fokus pada dia saja. Oke. Yang ketiga, menghabiskan waktu hanya untuk ngelamunin dia. Yang terakhir adalah akhirnya ketertarikan itu berubah menjadi obsesi, sehingga pengidapnya mulai mengesampingkan kewajibannya dan memprioritaskan dia lebih dulu dari apapun. Gue jadi kepikiran. Ini kayak ini nggak sih yang film-film yang Film apa ya namanya ya? Lupa. apa tuh yang kayak ini cowok ngeprint muka foto ceweknya di dinding ditempel, semuanya tuh ceweknya terus jadi stalker-stalkerin kayak gitu-gitu nggak sih kalau limerence ini? Bisa Ya, make sense. ya karena mungkin obsesinya itu kan. Ini kita belajar istilah baru lagi lah ya. Limerence, cinta buta yang gila, Cinta buta yang gila. berlebihan. Emang kalau misalnya orang yang mengidap limerence ya, sebenarnya dia rugi loh.
Kenapa? Kenapa? Karena kan kalau misalnya dia udah jatuh cinta sama orang jadi obsesi, pasti kan dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Misalnya nih, kamu jatuh cinta nih sama Natasha gitu dulu. Ya. Terus ternyata kamu mengidap limerence. Mungkin kamu pada saat malam mau tidur jadi nggak bisa tidur. Nah, yang kedua itu kan nafsu makannya dia juga bisa turun. Ya kan, karena nggak bisa tidur tadi, nafsu makan turun. Terus kalau nafsu makannya udah turun kan, ya jadi sering sakit-sakitan. Belum lagi nanti ditambah stresnya dia, pikiran. Terus yang paling parah nih, kalau misalnya udah terlalu obsesi gitu ya, terus nanti dia mengutarakan perasaannya nih sama objeknya, terus ditolak. Bunuh diri nggak sih? Nah. Nggak men, nggak bunuh diri. Kayak di film-film jadi apa? Serial killer. Itu bisa. Serial killer. Jadi orang yang tadinya baik, ya kan, disakiti, tapi karena dia mengidap limerence ini, dampaknya bisa jadi lebih besar. Wah, gila. Serem banget sih. Serem dong. Jadi kesimpulannya guys, sebenarnya tuh suka sama seseorang tuh boleh, sah-sah aja. Tapi selama janur kuning belum melengkung, ya kan? Selama belum ada komitmen, apalagi kamu belum kenal doi, dia harus dijaga, harus diatur yang namanya ekspektasi guys. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita berbunga-bunga nih, misalkan kita emang sinat belum kenal gitu, baru lihat tapi kayak langsung cus gitu, love at the first sight gitu kan. Berbunga-bunga itu wajar karena adanya hormon. Tapi again harus direm juga guys, jangan sampai ini malah jadi obsesi yang ganggu keseharian kalian. Ya sudah, sekian video kali ini, silakan cari penutup. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.